Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada teman-teman yang menyaksikan video kali ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam naungan barokahnya, dalam naungan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Nah, singkat saja niki langsung saja kita melihat fenomena sumpah mubahalah. Nah, ini di media sosial ramai sekali dan itu memakan korban. Artinya praktek sumpah mubahalah ini perlu saya jelaskan. Bagaimana toh? Apa itu sumpah mubahalah? Bagaimana ketentuannya, syarat-syaratnya, dan bagaimana bahayanya? Ini tentu kita sebagai agen peradaban kira-kira begitu. Jadi subhanul yam kadrijalul lengkap. Nah, kita harus memberi arahan, memberi gambaran sumpah mubahalah dalam Islam itu bagaimana. Nah, itu dilatar belakangi oleh itulah kemudian saya buatkan video khusus yang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari sumpah mubahalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di sana dikatakan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al natallahi 'alal kadibin. Summa nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadibin. Niki loh. Ini dalilnya dari Al-Qur'annya. Nah, setelah kita tahu ternyata di dalam Al-Qur'an dibahas sumpah mubahalah itu. Nah, apa sumpah mubahalah itu, definisinya apa? Takrifnya apa? Di dalam ta'liqannya tafsir Al-Qurtubi, jadi saya ingin bicara persoalan ini melalui beberapa kitab. Ada yang dari tafsir, ada yang dari fikih dan lain sebagainya, termasuk tasawuf. Di dalam ta'liqannya kitab tafsir Qurtubi, di sana dikatakan al-mubahalah al-mula'anah. Jadi mubahalah itu saling melaknat. Wa maknal mubahalah ayat stami al-qaumu idza ikhtalafu fi syai'in. Fayaqulu laknatullahi 'alad dzalimi minna. Laknatullahi 'alad dzalimi minna. Jadi makna mubahalah itu ketika ada sebuah kaum yang mereka berkumpul ketika terjadi persoalan yang diperselisihkan. Lalu di dalam perkumpulan itu mereka berkata, laknatullahi 'alad dzalimi minna. Siapa yang dolim di antara kita, nah itulah yang terkena laknat. Demikian keterangan atau penjelasan definisi sumpah mubahalah di dalam ta'liq kitab tafsir Qurtubi. Sebetulnya ta'rif mubahalah ini bisa ditemukan di berbagai kitab. Salah satunya misalkan di Mausu'ah Fiqhiyah atau di tafsir-tafsir yang lainnya. Cuma ini kebetulan saya pakai yang di sini dengan bahasa redaksi yang mudah. Nah, apakah kemudian sumpah mubahalah itu hal yang diperbolehkan di dalam Islam? Andai kata boleh, ada syarat-syaratnya atau tidak? Nah, ini kita pelajari bareng-bareng, nggih. Di dalam kitab Mahasinut Ta'wil yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim Al-Halak Al-Qasimi, insya Allah ini yang ngarang kitab Mau'idatul Mukminin, yang mukhtasornya kitab Ihya Ulumuddin. Di sana dikatakan Arabiu ustumbita minal ayati jawazul muhajati fi amriddin wa anna man jadala wa ankara syai'an minasyariati jazat mubahalatuhu. Dari ayat yang sudah kita paparkan tadi, ini bisa difahami akan adanya legalitas muhajah, saling beradu hujjah fi amriddini, dalam urusan apa? Agama. Bahkan kalau diteruskan wa anna man jadala, orang yang mujadalah, berardu argumen, wa ankara syai'an minasyariat, lalu di sana terjadi saling mengingkari, maka boleh nanti jazat mubahalatuh, boleh nanti terjadi sumpah mubahalah. Kenapa? Iktidaan bima umira bihi sallallahu alaihi wasallam, ya ikut Rasulullah. Dulu kan Rasulullah kan begitu, ketika orang-orang tidak percaya terus Rasulullah menantang, sudah didakwai dengan baik-baik tapi tidak mempan, akhirnya tantang oleh Rasulullah untuk mubahalah, yaitu dari ayat tadi itu sumana betahil fanaj'al laknatullahi 'alal kadibin. Tapi mereka kan tidak berani kan. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak sumpah mubahalah dilakukan, maka jawabannya boleh. Kenapa kok boleh?
iktidaan bima umira bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikut Rasulullah. Jadi ya Nabi kan berani kan waktu itu menantang. Nah, kalau diteruskan wal mubahalah al mula'anah. Ini takrif mubahalah versi dalam kitab ini, ya saling melaknat. Lalu kalau boleh, apakah kemudian hanya sekedar boleh tanpa ada syarat? Nah, ini loh yang paling penting saya sampaikan di sini. Qala alka Zarumi fi tafsirihi waqa'a al-bahsu inda syekhina al-alamah ad-dawani qaddasallahu sirah fi jawazil mubahalah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakataba risalatan fi syurutiya al-mustambatah minal kitabi was sunnati wal asari wa kalamil a'immah wa hasilu kalamihi fiha. Nah niki, jadi singkat cerita, legalitas mubahalah, sumpah mubahalah setelah Rasulullah wafat, artinya bila pelakunya bukan Rasulullah, ini boleh apa tidak? Kalau boleh syaratnya apa saja? Ini sudah beliau kumpulkan dari, dilihat dari Al-Quran, dilihat dari hadis, dawuhnya para ulama, para imam. Kesimpulannya bolehnya itu begini. Nah ini loh yang paling penting. Wahasilu kalami fiha anala tajuzu illa fi amrin muhimmin syar'an. Jadi mubahalah itu tidak boleh kecuali di dalam urusan agama, kecuali di dalam urusan yang penting secara syariat. Paham ya? Jadi illa fi amrin muhimmin syar'an. Tidak boleh kecuali sesuatu atau perkara yang dinilai penting menurut syariat. Itu satu, harus penting. Dan penting itu ukurannya syar'an. Kedua, waqa'a fihi ishtibahun wa inadun la yatayassaru daf'u illa bil mubahalah. Persoalan ini memang terjadi keserupaan, yes atau tidak, yes atau no. Wa inadun, jadi tidak percaya. Inad itu lek cara Jawa ini bangkang. La yatayassaru daf'u illa bil mubahalah. Memang terjadi keserupaan, benar atau tidaknya masih simpang siur, kira-kira begitu. Dan itu memang terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa direlai, kecuali dengan sumpah mubahalah. Paham ya? Nah, kemudian kalau diteruskan di sana dikatakan fayush tarotu kaunuha ba'da iqamatil hujjati. Jadi praktek sumpah mubahalah itu harus setelah adanya hujjah, setelah adu argumen. Jadi tidak boleh tiba-tiba langsung bawa Quran mubahalah. Tidak boleh, harus ada iqamatul hujjah dulu. Jangan tiba-tiba apa? Langsung mubahalah. Harus ada argumentasi ilmiah dulu, ngoten lho. Itu. Kemudian wasa'yi fi izalati syubhati. Harus ada tindakan untuk menghilangkan syubhat. Syubhat itu ya keserupaan. Jadi didiskusikan dulu, jangan tiba-tiba langsung sumpah mubahalah. Terus watak diminus hiwal ingdari. Harus mendahulukan prinsip memberi nasihat. Jadi ingdar, menakut-nakuti. Maksudnya niku ojo langsung lah tiba-tiba ngucap mubahalah del. Harus ada stepnya. Jadi kita tahu orang dakwah itu kan amar ma'ruf bil ma'ruf, terus nahi mungkar bi ghairil munkar. Memerintahkan kebaikan dengan cara baik dan mencegah kemungkaran dengan cara apa? Tanpa menimbulkan kemungkaran. Nah, kalau diteruskan wa adami naf'i dalika wa masasi darurati ilaiha. Kalau memang semua itu stepnya sudah dilakukan, tetapi tidak memiliki pengaruh, gak ada manfaatnya, sudah dinasehati, sudah diajak diskusi, tidak ada efeknya, dan ini persoalan yang urgent yang harus diselesaikan, nah itu baru nanti boleh untuk mubahalah. Paham ya? Jadi tolong ini diperhatikan betul karena ini penting ya. Banyak orang-orang di luar sana. Sebenarnya saya terdesak menjelaskan ini karena saya banyak sekali beri pertanyaan tentang ini. Ini sebenarnya gimana temu pahala dalam Islam? Dan kalau diteruskan, itu ya satu. Dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar, ini syarah hadis dalam Fathul Bari, di sana dikatakan ini loh bahayanya sumpah mubahalah niku semacam ini. Wa mimma urifa bitajribati annaman bahala wa kana mubtilan la tamdi alaihi sanatun min yaumil mubahalah. Di sana dikatakan kalau diteliti berdasarkan observasi penelitian, orang yang sumpah mubahalah
ketika dia itu posisinya mubtilan. Ini hanya observasi saja loh ya, tidak perlu ditanyakan dalilnya karena ini observasi hasil dari tajribah. Kalau diteliti, orang yang sumpah mubahalah, kalau dia itu posisinya keliru, posisinya salah, batil, maka latam di alaihi sanatun. Usianya itu tidak lewat 1 tahun. Nah 1 tahun itu dihitung min yaumil mubahalah, sejak dia apa, melakukan mubahalah. Bahkan kalau diteruskan, di sana dikatakan wa waqa ali dalika ma'asasin kana yata'assabu li ba'dil mulahidah falam yakum ba'daha ghairu syahraini. Pernah suatu saat ada kejadian seseorang yang dia itu condong pada fanatisme buta, ta'assub kepada orang yang mulahidah. Mulahidah itu ya yang melempeng gitu sajalah. Itu pernah terjadi, dia sumpah mubahalah sampai akhirnya usianya itu tidak lebih 2 bulan. Terus niki tulung nggih diperhatikan sangat supaya tidak makan korban. Nah, pembahasan yang hampir mirip dengan pembahasan sumpah mubahalah adalah karena ta'rifnya mula'anah, apa sebenarnya laknat itu? Hukumnya bagaimana? Klasifikasinya bagaimana? Nah, ini saya ambilkan dari dawuhnya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya yang secara detail memerinci hukumnya melaknat. Di sana dikatakan walilakni fi kulli wahidatin salasu marotiba. Jadi hukum melaknat itu ada 3 klasifikasi. Al-ula al-la'nu bil ausofi bil wasfi al-a'ammi kaqaulika laknatullahi alal kafirin wal mubtadiin wal fasaqah. Yang pertama adalah ketika melaknat dengan sifat yang secara umum. Laknatullah alal kafirin, laknatnya Allah Ta'ala pada orang kafir, pada ahli bid'ah, orang fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, as-saniyatu adalah al-la'nu bi ausofin akhassa minhu kaqaulika laknatullahi alal yahudi wan nasyara wal majusi wa alal qadariyah wal khawarij war rawafid au ala zunati wa dulmati wa akilir riba. Yang kedua ini adalah melaknat dengan sifat yang khusus, yang lebih khusus dari yang pertama. Misalkan mengatakan laknatnya Allah Ta'ala pada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Qadariyah, Khawarij, Rawafid, dan seterusnya. Lah semacam ini di sana dikatakan wakulu dalika jaizun. Versinya Imam Ghazali semacam itu sebetulnya boleh. Hanya saja tetapi, lah tapinya inilah yang tidak bisa dibaca orang lain. Walakin fi lakni ausofil mubtadiin khatarun. Tetapi kalau melaknat orang-orang yang ahli bid'ah ini sangat bahaya, riskan. Kenapa kok riskan? Li'anna ma'rifatal bid'ati gomidatun. Walam yarid fihi lafdun ma'syurun. Karena mengetahui bid'ah atau tidaknya itu sangat dalam pembahasan itu. Dan tidak ada hadis yang menurutnya Imam Ghazali lah ya, yang keterangan atau hadis yang datang menjelaskannya. Walam yarid fi lafdun ma'syurun. Maka kalau diteruskan fayam bagi ayum na'aminhul awam li anadhalika yastadil mu'aradah bimislihi wa yusiru nizaan bainan nas wa fasadan. Maka supaya kita semua tidak gampang-gampang mempraktekkan yang semacam ini. Jadi orang-orang awam ya seperti kita ini. Karena kalau gampang-gampang melaknat ahli bid'ah, wah ini nanti akan terjadi geger semacam ini. Satunya menganggap ini bid'ah, yang ini menganggap ini bid'ah, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah hukum melaknat seseorang yang sudah ditakyin, sudah ditentukan. Si A dilaknat itu boleh apa enggak? Kalau boleh, bolehnya sebatas mana? Di sana dikatakan as-salisatu al-laknu lisyakhsi al-muayyani wa hadza fihi khatarun. Kaqaulika zaitun la'anahullah wa wa kafirun afasyukun amubtadiun. Wa tafsil fihi lah niki. Kalau menurutnya Imam Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, melaknat seseorang secara spesifik, laknatnya Allah Ta'ala pada Zaid, misalkan begitu, sementara Zaid saat itu dalam kondisi kafir atau fasik atau ahli bid'ah, maka hukumnya ditafsil, diperinci. Wa tafsil fihi anna kula syakhsin sabatat laknatuhu syar'an fatajuzu laknatuhu. Kaqaulika Fir'aun la'anahullah wa Abu Jahlin la'anahullah. Kalau orang itu memang sudah divonis dia itu terlaknati, misalkan kayak Fir'aun atau Abu Jahal, memang di sana secara syariat ada penjelasan yang menyatakan
orang itu terlaknati, maka menurut Imam Ghazali dikatakan fatajuzu laknatuhu boleh. Kenapa? Li'anau qad sabata anna haula'i matu alal kufri wa urifan dalika syar'an. Karena mereka dia memang meninggal dalam kondisi kufur dan itu sudah diketahui berdasarkan dalil secara syar'i. Tapi wa amma syakhsun bi ainihi ini yang paling penting itu di sini sebetulnya. Wa amma syakhsun bi ainihi fi zamanina ka qaulika zaitun la'anahullah wa huwa yahudi masalan fa ada fi khatarun. Kalau seseorang tertentu Syiah, Syibe langsung di situ dilaknati, melaknat orang secara spesifik seperti itu, meskipun dia kondisinya beragama Yahudi misalkan, ini sangat riskan. Fahada fi khotorun, sangat bahaya. Kenapa? Fa inna urubama yaslamu fayamutu muqarriban indallah muqarraban indallah fa kaifa yuhkamu bi kaunihi mal'unan. Kalau dia masih hidup, wah, ya kalau dia memang meninggal dalam kondisi seperti itu, kita tidak pernah tahu orang meninggal dalam kondisi apa. Bagaimana kalau dia itu meninggal dalam kondisi muqarraban indallah, dia termasuk orang yang didekatkan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Loh kalau seperti itu, fakaifa yuhkamu bikaunihi mal'unan, bagaimana mungkin dia dihukumi orang yang terlaknati. Paham ya? Nah kemudian di dalam kitab fikih, pembahasan yang mirip dengan sumpah mubahalah atau laknat ini adalah pembahasan li'an. Jadi kalau syarah hadisnya tadi sudah, tafsirnya sudah, tasawufnya sudah. Kalau mewakili tafsir ya ta'alakannya Imam Qurtubi tadi. Kemudian di dalam kitabnya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, tafsir Al-Qasimi itu. Kemudian syarah hadisnya tadi sudah saya sampaikan di Fathul Bari. Tasawufnya saya sampaikan dalam Ihya. Tapi sebenarnya yang saya baca tidak hanya ini, tetapi supaya enak saya urutkan gitu loh ya. Nah kemudian mewakili kitab fikih, pembahasan laknat atau mubahalah ini ditemukan di dalam bab li'an. Di dalam bab li'an. Misalkan dalam keterangan kitab Hasyiah Ibnu Abidin di Radul Mukhtar wa Hasyiah Ibnu Abidin, di sana dikatakan muqtada masyru'iyatil li'an jawazu du'a bil la'ni ala kadibin muayyanin. Fa inna qaulahu la'natullahi alaih in kana minal kadibin du'aun ala nafsi bil la'ni ala takdiri kitbihi. Fata'aliku ala dalika la yukhriju anit ta'jin. Naam yuqalu inna masyru'iyatau in kana shadiqan falau kana kadiban la yahillu lahu. Terus wadakara fil bari mayadulu alal jawas bima fi iddati goyatil bayan min anal mubahalah masyru'atun fi zamanina wa ya al mula'anah. Kanu yaquluna idza ikhtalafu fi syai'in bahlatullahi alal kadibi minna. Wa qaddamna al kalam ala dalika fi babi raj'ah. Begini ya. Ya kalau melihat takbir ini dimasyrukkannya li'an, ini adalah ketika dia merasa benar. Kalau tidak benar ya tidak boleh. Inna masyru'iyatahu in kana shadiqan falau kana kadiban la yahilu lahu. Baik itu li'an ataupun doa bisyar. Di muqtada masyru'iyati li'an jawazu doa bil la'ni ala kadibin muayyanin. Orang yang dusta yang sudah muayyan, sudah tertentu, boleh. Kalau ini memang dia boleh dilaknat maksudnya. Kalau memang dia merasa benar. Kalau menuruti takbir ini. Tetapi yang paling penting saya sampaikan dalam bab li'an itu begini. Bab li'an itu kan, ya kita tahu lah li'an itu kan kalimatun ju'ilat hujatan lil mutar ya. Jadi teks-teks yang memang digunakan untuk membela diri bagi orang yang terdesak. Nah kalau bab li'an itu ketika ada orang, dia misalkan menikah dengan si A menikah dengan si B. Nah suaminya ini merasa anaknya bukan anak dia. Begitu tuh anakku, karena dia belum pernah menyentuh misalkan. Nah ini kan dia wajib melakukan sumpah li'an guna menyelamatkan nasabnya. Ini kalau dia hamil. Nah kalau dia hamil, bahwa kandungan atau dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak, tidak hamil, yaitu sebaiknya jangan melakukan sumpah li'an. Tapi kalau misalkan dia keliru, ya tidak boleh melakukan sumpah li'an. Walhasil kesimpulannya, saya ingin mengatakan bahwa pembahasan sumpah mubahalah ini sangat riskan, sangat bahaya. Harus diilmoni tenanan, harus tahu syarat-syaratnya.
akibatnya. Itu satu. Kedua, pembahasan mengenai mubahalah itu dibahas dalam bab li'an. Nah, dalam bab li'an, termasuk li'an yang secara umum adalah bab laknat. Nah, itu coba nanti ditelaah lagi kalau ada yang mau memang ingin mempraktekkan sumpah mubahalah. Kenapa? Supaya tidak terjadi memakan korban. Maksudnya ini ya sangat ironis kan. Orang tidak ngerti ketentuannya, tidak ngerti sabab-sababnya, akibatnya, seenaknya sendiri. Ini rasa kasihan kita. Maksudnya ini ngesaaken ngoten lho. Pun niku mawon nggih, semoga kita semua mendapat rahmatnya Allah Ta'ala, mendapat barokahnya Allah Ta'ala. Semoga kita mendapat barokahnya ilmu, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita celaka, dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Ta'ala dan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.